Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan sobat teknik. Kita kali ini final video overhaul ya, atau pemasangan mesin bagian head. Kemarin kita sudah bersihkan dan porting kopnya. Ini saatnya pemasangan per, seal. Jadi seal clamp-nya kita sudah dapat dari packing full set kemarin. Nah, ini yang cocok hanya in-nya dan X-nya tidak bisa dipakai ya, karena X-nya itu kekecilan bawaannya POS ini. Jadi saya nggak rekomendasikan beli full set merek POS. Ini sangat mengecewakan ya, di X-nya nggak bisa dipakai. Jadi saya harus beli lagi seal X. Nah, seperti itu yang sebelah kiri yang ori. Tapi kalau mau beli yang ori ini sekitar 150 sampai 250. Dia harus satu set sama in-nya, intake sama X jadi satu, nggak bisa beli bijian. Nah, saya makanya harus cari similar atau persamaannya. Susah banget kawan-kawan, sama yang lain TSS mirip juga bisa dipakai mungkin. Nah, saya pakai Futura. Saya nggak rekomendasi ke teman-teman ngikutin ini karena ada perbedaan ketebalan. Jadi lebih longgar sedikit punya Futura dan Mitsubishi TSS. Nah, ini kita pasang yang X dulu coba. Nah, itu bisa dilihat ya perbedaan orinya sama punya Futura. Secara ketinggian selisih 1 mili lebih tinggi. Nah, tapi untuk kerapatan as sama. Nah, itu bisa dilihat lebih pendek punya Futura. Nah, tapi saya yakinnya karena ditarik sudah kenceng, susah. Jadi sudah gigit ke dudukan klepnya ya, ke bos klepnya sudah gigit. Tapi kalau dilihat di in itu gigitannya satu buah saja itu lockingnya. Nah, kalau di X-nya Accord itu ada 3 buah rel. Itu kalau pakai orinya bisa sampai ketutup panjang segitu. Nah, tapi kalau pakai Futura paling hanya 2 lock yang terpakai ya, seperti punya saya ini. Tapi sebelum hasilnya kami update, jangan menggunakan karena resiko bisa ditanggung sendiri. Resikonya adalah seal bisa terlepas karena mungkin longgar dari dudukannya atau kunciannya kurang kuat. Tapi saya ambil resiko tersebut untuk riset dan uji coba. Selain dari bisa membeli bijian, kalau punya Futura tadi per buahnya hanya 7.000 sampai 10.000. Nah, kalau ini seal in, ini bisa dipakai. Jangan lupa dilepas dulu kalau mau pasang per yang atas itu tadi, supaya nggak putus saat ketekan ya. Ini pasangnya cukup ditekan biasa tapi agak keras karena presisi ini kawan-kawan, dan
Kalau orinya mungkin pakai per halus gitu ya. Nah, kalau ini produknya Pos ini KW sekali, itu kawatnya tebal jadi keras kalau mau pasang. Nah, setelah itu pasang lagi springnya. Begitu seterusnya pada semua sisi klep in dan X untuk pemasangan seal klep ini. Nah, tanda seal klep baik adalah mobil tidak ada asap saat dipanasin, tidak ada asap putih, baik berhenti lama maupun langsung start dalam kondisi apapun. Nah, setelah terpasang sealnya, pasang klepnya atau valve. Di in ada 2, X nya 1. Nah, yang X ini sekaligus ngecek kekuatan sealnya, jadi agak susah masuknya tapi tidak terlepas. Artinya dudukan seal klep sudah kuat ya, nggak dikhawatirkan terlepas dari bosnya. Oke. Ini yang kedua adalah pemasangan klepnya. Pemasangan klep sama dengan cara ngelepasnya, dibalik prosesnya. Kalau di X ini ada 2 pair, satu yang bagian dalam dan yang luar itu. Pasang satu kuku macan dulu atau lockingnya, ditekan pakai kain. Bedanya kalau masang, supaya saat ditekan pernya ada yang dorong bagian kuku macan ya, karena saya nggak pakai tracker atau valve kompresor. Nah, kemudian setelah itu pasang satu lagi sampai terpasang sempurna. Ini cukup pakai kunci busi dan ditekan saja. Kalau belum pengalaman ini agak susah, bisa berkali-kali nggak terpasang-pasang kawan. Tapi sobat nggak perlu khawatir. Kalau nggak bisa pakai kain, bisa pakai ban. Intinya ada yang menekan kuku macannya gitu, pasti bisa. Kalau sudah terpasang, pukul di tempat as klepnya untuk meratakan kondisi locknya, jadi nggak sampai terlepas saat mobil dinyalakan. Semuanya dipasang ya kawan-kawan, pernya sama prosesnya tadi. Satu kuku macan dulu dipasang. Yang in relatif mudah karena hanya ada satu per, ditekan biasa sudah bisa kawan-kawan. Jadi yang terpenting itu ada kain atau ban untuk menekan penguncinya ya. Nah, itu seperti itu, mudah sekali. Nah, kalau sudah terpasang semua, jangan lupa dicek kondisi pernya ada yang lemah atau tidak. Kalau diputer itu bisa, berarti lemah kawan-kawan. Nah, nanti percuma, harus diganti ataupun diganjal supaya rapat atau enggak ngobos kompresinya ataupun enggak ngebul gitu. Nah, selanjutnya rocker arm ini kita bersihkan dulu, bisa pakai cleaner, pakai bensin, terserah kawan-kawan. Nah, namun yang mesti diperhatikan,
jangan sampai urutannya salah. Nah, ini ada lubang oli juga, itu kecil seukuran selang, itu harus lancar kawan-kawan. Ini kelihatan coklat dan kotor banget. Sepertinya sudah ada oli yang mengerak di dalam, makanya saya pakai carbo cleaner. Nah, urutannya saya tata berdasarkan urutan silinder itu ya, jadi nggak dicampur tapi dilepas satu-satu supaya nggak ketukar. Satu ditata. Karena rocker arm ini geser atau ketukar posisi pernya, dia bisa kepasang, tapi bahaya bisa meleset ataupun tidak lurus dengan klepnya ya. Nah, dibersihkan semua. Kira-kira sudah nggak ada yang menyumbat, karena celah as Templar sama lubang oli itu tipis banget ya kawan, kurang dari setengah mili. Nah, itu mesti dibersihkan supaya olinya bisa masuk ke celah situ. Baut-bautnya. Nah, sampai sudah bersih semua baru kita pasang sama noken asnya nih, camshaft. Jadi Templar set atau rocker arm set tadi ngunci atau duduk di atas camshaft ini. Nah, posisinya adalah silinder 1, camnya semua turun. Nah, itu tanda SPI atau locknya ngadep ke atas. Terus pastikan semua dudukannya sudah rata. Nah, ini pinggir-pinggir ini dikasih sealant high temp supaya tidak rembes kawan-kawan, karena tidak ada packingnya yang di bagian atas ketemu dengan dudukan rocker arm. Nah, sebelum dikencangi jangan lupa setelan klepnya semua harus kendor. Kalau enggak nanti bisa bengkok noken asnya, berbahaya sekali kawan-kawan. Jadi dia harus duduk dulu seperti itu, jangan dibaut dulu. Nah, kalau sudah merasa tidak ada yang nyangkut, baru dikencangi mulai dari tengah. Nah, tengah, lalu geser ke samping-samping sampai semuanya kencang. Kemudian kita pasang seal noken as. Nah, ini pilih yang ukurannya kecil, yang besar tadi satu set untuk crankshaft atau poros engkol. Ini masangnya cukup digeser, nggak perlu dipukul. Setelah itu timing gear atau gear untuk pengatur bukaan klep. Nah, ini ada SPI-nya, jangan sampai lupa ataupun bergeser. Kalau bergeser resikonya bisa fatal nih, nggak bisa nyala, bisa kalau selain mobil Accord bisa patah karena tabrakan klepnya sama piston. Nah, tandanya tetap up di atas, lalu jangan lupa dikencangi. . 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
setelah sudah rapi semuanya, pasang intake manifoldnya. Ini saya pakai grease saja tipis kawan, karena di packing full setnya sudah ada pak untuk manifold, jadi nggak perlu dilem, supaya nanti kalau pengen bongkar pasang lagi itu mudah bersihkannya. Sama nggak bikin kotor di manifold maupun headnya ya. Kalau pakai lem kan nanti kotor, terus resiko dibongkarnya rusak. Nah, kalau pakai ini grease atau stand pad, dia dibongkar pasang biasanya masih awet sampai 2-3 kali bongkar pasang. Nah, setelah manifoldnya terpasang, bautnya dimulai dari center. Teman-teman harus pasang semuanya dulu, baru nanti dikencangi dari center ke samping. Ini nggak perlu kencang-kencang ya kawan, karena baut 10, cukup pakai kunci pas kecil. Intinya rata dan nggak sampai bocor. Oke, head sudah siap. Proses selanjutnya adalah ke blok mesin. Nah, itu sudah jeling juga, kinclong, jos pokoknya. Kita tinggal pasang deksel atau packing cylinder head. Nah, ini yang seperti saya review kemarin, packingnya biasa. Produk dari Bosch ini kurang presisi kawan, jadi di tempat jalur oli itu metalnya atau packing besinya itu kurang halus, jadi kita rapikan dulu sebelum dipasang tadi. Nah, setelah dilem semua, saya pakai lem karena kondisi headnya sudah kurang presisi atau banyak terjadi keropos. Kalau masih bagus dan nggak ada keropos di water jacketnya, teman-teman bisa langsung seperti pabrikan, dari packing langsung pakai stand pad, tempel, tutup langsung. Tapi karena beresiko bocor, nanti perjalanan jauh bahaya kalau tanpa lem. Nah, untuk pengencangan baut mesin, saya lihat di manual booknya itu sekitar 65-63 Newton meter, ya sekitar 6 kilo 7 kilo. Jangan terlalu kencang, yang penting rata. Kalau kekencangan takutnya dol. Nah, ini keesokan harinya lem sudah kering, sudah dipastikan bisa kuat. Kita pasang hose atau selang-selangnya semua sama manifold. Ini ada packingnya juga, packing header atau manifold knalpot. Nah, pasang timing belt. Jangan lupa cek topnya di tempat bak kopling.
Lalu pasang delconya. Jangan lupa ganti o-ringnya karena o-ring delco ada di pak full setnya pos. Nah, itu cuman ada 2 baut ya kawan-kawan. Nggak perlu terlalu kuat karena hanya baut 10 di situ. Oke. Kalau sudah di set di tengah saja delconya, pengapian standar, nggak terlalu advance. Nah, ini setting klep saya pakai 1520 supaya lebih responsif dan nggak berisik ya. Karena kemarin saya pakai 2530 itu memang irit tapi ngericik, mobilnya bunyi di templarnya. Nah, ini udah selesai terpasang karbunya, tinggal isi oli. Loh, kok pakai oli matic? Ya nggak apa-apa, ini Jaso MB sudah cukup karena koplingnya kan kopling kering bro. Nah, kalau teman-teman pakai yang bagus HX ya monggo, tapi saya hanya butuh active cleanser. Ini bukan iklan oli, jadi terserah kawan-kawan mau pakai Pertamax atau Shell atau Repsol, silahkan. Intinya harus tercukupi 4 liter. Nah, kita langsung cek. Nah, ini saya lupa nyolokin oli, indikator olinya. Jadi nggak nyala, hanya indikator baterai sama handrem. Tapi hanya sebentar, kita hanya mau ngecek olinya nanti naik atau tidak. Nah, ini asap putihnya udah nggak muncul, berarti bekerja dengan baik seal clapnya. Kemudian tidak ada asap hitam juga, karburator masih oke. Nah, tapi ini masih stasioner tinggi. Untuk ngecek olinya, ini naik, kelihatan ya teman-teman. Nah, harusnya nggak ada bensin yang keluar dari main jet. Kondisi stasioner seperti ini saya lupa nyolokin kabel-kabelnya tadi, langsung start aja ini tadi. Nah, ini udah dipasang, jos. Terima kasih telah melihat channel kami, sampai ketemu di video selanjutnya.